Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo ananda semua, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan himpunan bersama Bapak Nopri Juni Zulnispardi, SPDI, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Yuk simak langsung videonya. Sekarang kita masuk soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kumpulan hewan berkaki 4. 2. Kumpulan orang berbadan tinggi. 3. Kumpulan wanita cantik. 4. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Yang merupakan himpunan adalah ... Untuk menjawab soal ini, kembali kita ingat pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya dapat dinyatakan anggotanya dengan tegas. Sekarang kita lihat satu-satu pernyataannya. Pernyataan yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Ini merupakan himpunan karena anggotanya jelas, yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Kemudian pernyataan yang kedua, kumpulan orang berbadan tinggi. Ini tidak himpunan. Kenapa? Karena orang berbadan tinggi, tinggi menurut seseorang belum tentu tinggi menurut orang lain. Jadi pernyataan yang kedua bukan himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan wanita cantik. Ini juga bukan himpunan. Karena cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi kita tidak bisa daftarkan anggotanya. Yang keempat, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini adalah himpunan karena jelas anggotanya, yaitu hijau, kuning, dan merah. Jadi yang merupakan himpunan adalah pernyataan 1 dan 4. Sedangkan 2 dan 3 bukan himpunan. Sekarang kita masuk soal yang kedua. Di bawah ini yang termasuk himpunan kosong adalah: A. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. B. Himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 3. C. Himpunan bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 5. D. Himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf S. Untuk menjawab soal ini, kembali kita ingat bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang anggotanya tidak ada. Bukan berarti anggotanya 0, tetapi anggotanya tidak ada. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang A, himpunan bilangan caca yang kurang dari 1. Ini bukan himpunan kosong, karena anggotanya ada, yaitu 0. Jadi bilangan caca yang kurang dari 1 adalah 0. Yang B, himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Ini adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang anggotanya antara 1 dan 3. Kemudian yang C, himpunan bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 5. Ini bukan himpunan kosong karena anggotanya ada, yaitu 2 dan 3. Kemudian yang D, himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf S. Ini bukan himpunan kosong karena anggotanya ada. Jadi yang merupakan himpunan kosong adalah B, himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Ini tidak ada anggotanya.
Sekarang kita masuk soal yang ketiga. Diketahui himpunan C sama dengan X di mana X lebih dari atau sama dengan 5 kurang dari atau sama dengan 7 X anggota bilangan asli. Tentukanlah banyak himpunan bagian dari C. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita tuliskan terlebih dahulu anggota dari himpunan C. Karena di sini belum jelas anggotanya. Anggota dari himpunan C adalah bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 5 kurang dari atau sama dengan 7. Jadi anggota C adalah 5, 6, dan 7. Maka banyak anggota C atau NC adalah 3. Maka himpunan bagian dari C adalah, kita tuliskan anggotanya, himpunan kosong, kemudian 5, 6, 7, 5,6, 5,7, 6,7, dan 5,6,7. Jadi banyak anggota himpunan bagian dari C adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Atau banyak himpunan bagian dari C juga bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus 2 berpangkat NC, di mana NC adalah banyak anggota dari C, sama dengan 2 berpangkat 3. Karena banyak anggota C adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, banyak himpunan bagian dari C adalah 8. Kita masuk soal yang keempat. Diketahui himpunan A sama dengan X di mana X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 3 X anggota bilangan cacah. Dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukanlah A irisan B, B A gabung B, C B dikurang A. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita buatkan terlebih dahulu anggota A, di mana A itu adalah bilangan cacah yang lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 3. Maka A adalah 0, 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bisa kita tentukan A irisan B. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Jadi yang merupakan anggota A dan anggota B sekaligus adalah 1, 2, dan 3. Jadi A irisan B sama dengan 1, 2, 3. Yang B, A gabung B. A gabung B artinya himpunan yang anggotanya menjadi anggota A saja atau anggota B saja
atau anggota persekutuan A dan B. Jadi A gabung B adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya kita gabungkan anggota A dan anggota B yang sama, kita tulis 1 kali. Yang C, B dikurang A. B dikurang A artinya himpunan yang anggotanya ada di B tetapi bukan merupakan anggota A. Jadi yang merupakan anggota B yang bukan anggota A adalah 4 dan 5. Maka B dikurang A sama dengan 4,5. Kita masuk soal yang kelima. Perhatikan diagram pen berikut. Tentukanlah A irisan B, B A gabung B, C A kurang B, D B komplement. Mari perhatikan penyelesaiannya. Pertama, A irisan B. A irisan B artinya yang merupakan anggota A tetapi juga merupakan anggota B. Jadi kalau kita perhatikan diagram pennya, himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B adalah E dan F. Jadi A irisan B sama dengan E, F. Kemudian A gabung B. A gabung B artinya gabungkan anggota A dan anggota B yang sama, kita tulis 1 kali. Jadi A gabung B adalah C, D, E, F, G, dan H. A gabung B sama dengan C, D, E, F, G, H. Yang C, A dikurang B. A dikurang B artinya himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi yang merupakan A dikurang B adalah C, D. Kemudian yang D, B komplement. B komplement artinya himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S tetapi bukan merupakan anggota B. Jadi kita perhatikan yang bukan anggota B adalah A, C, dan D. Jadi B komplement sama dengan A, C, D. Kita masuk soal yang ke-6. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Ternyata 41 siswa gemar sepak bola, 37 siswa gemar voli, dan 35 siswa gemar kedua-duanya. Tentukanlah banyak siswa yang tidak gemar sepak bola maupun voli. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buatkan terlebih dahulu diagram pennya. Kita lihat keterangannya, yang hanya gemar sepak bola saja, yaitu 41 dikurang 35 sama dengan 6 siswa. Ini dia. Kemudian yang hanya gemar voli saja adalah 37 dikurang 35, yaitu 2 siswa. Maka banyak siswa yang tidak gemar sepak bola maupun voli adalah 48 dikurang dalam kurung 6 ditambah 35 ditambah 2. Di yang 6 adalah yang suka sepak bola saja, 35 yang suka keduanya, yang 2
yang suka poli saja. Sedangkan 48 adalah jumlah siswa. Sama dengan 48 dikurang 6 tambah 35 ditambah 2 sama dengan 43. 48 dikurang 43 sama dengan 5. Jadi siswa yang tidak gemar sepak bola maupun poli adalah 5 siswa. Soal ini juga bisa kita kerjakan dengan cara cepat, yaitu dengan menggunakan rumus S tambah I sama dengan L. S adalah semesta, I adalah irisan yang suka kedua-duanya, sedangkan L adalah lain-lain, artinya yang tidak termasuk semesta dan tidak termasuk I atau yang suka kedua-duanya. Kita lihat, dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Jadi S-nya adalah 48. Kemudian I-nya yang suka kedua-duanya ada 35. Jadi ditambah 35 sama dengan, selain yang ini berarti masuk ke lain-lain. Ini yang suka sepak bola 41 ditambah yang suka poli 37 ditambah yang tidak gemar sepak bola maupun poli, kita misalkan dengan L3. 48 ditambah 35 sama dengan 83. Kemudian 41 ditambah 41 ditambah 37 sama dengan 78 ditambah L3. Jadi 83 sama dengan 78 ditambah L3. Selanjutnya 83 dikurang 78 sama dengan L3. 83 dikurang 78 sama dengan 5 sama dengan L3. Jadi L3 sama dengan 5. Jadi sama jawabannya dengan yang kita cari sebelumnya. Jadi rumus S tambah I sama dengan L ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal cerita himpunan. Tetapi harus diingat, rumus ini hanya bisa kita gunakan apabila soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Karena kalau soalnya esai, harus kita ikuti prosesnya yang benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat membantu Ananda dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan himpunan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.